Dalam sebuah cerita yang sangat masyhur, di antaranya juga disebutkan oleh para tokoh habaib, semisal dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, Asy-Syilli menceritakan sebuah peristiwa ketika beliau bercerita tentang Jaddus Sadal Alawiyin, kakek para habaib, yaitu Ali ibn Ja'far Al-Uraidhi. Semua mengakui keagungan dan kedalaman serta keluasan ilmu Ali bin Ja'far Al-Uraidhi, putra Imam Ja'far As-Shadiq, adik terkecil Imam Musa Al-Kazim, paman Imam Aliur Ridha, dan Imam Muhammad Al-Jawad adalah cucu keponakan beliau. Kita bisa bayangkan posisi beliau dari sisi usia jauh di atas Imam Al-Jawad, dan dari sisi kedudukan beliau adalah paman ayahnya, saudara kakeknya. Jadi Imam Al-Jawad adalah cucu keponakan. Sebagaimana kebiasaan Imam Ali Al-Uraidhi radhiyallahu an, duduk ada halaqah besar di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, baik dari kalangan Syiah ayahnya, Syiah abangnya, Syiah keponakannya, maupun dari kalangan lainnya. Ada halaqah yang besar, Imam Ali Al-Uraidhi mengajar warisan ilmu dari abangnya kepada mereka. Tiba-tiba Imam Al-Jawad yang tentunya masih sangat muda saat itu, masih usia belasan tahun, sangat muda, masuk menuju masjid. Maulana Ali bin Ja'far Al-Uraidhi segera bergegas bangun meninggalkan halaqah pelajarannya dan lari menuju pintu masjid sampai tidak mengenakan ridaknya, sebagai tanda bagaimana beliau benar-benar terburu-buru untuk menyambut cucu keponakannya itu. Disambut di pintu Masjid Nabawi, beliau cium tangannya, beliau cium keningnya, kemudian beliau persilakan duduk di tempat yang tadinya dia duduk, dan Maulana Ali Al-Uraidhi duduk di hadapan cucu keponakannya ini seperti duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani berkata-kata kecuali dengan sopan santun yang sangat luar biasa. Setelah berbincang-bincang sejenak, Al-Imam Al-Jawad meninggalkan majelis itu, dan Maulana Al-Uraidhi kembali mengawal beliau sampai ke depan masjid dan merapikan sendal Al-Imam Al-Jawad agar beliau pakai. Setelah beliau kembali ke majelis, sebagian dari yang belajar dari beliau itu menegurnya, kenapa kamu melakukan yang demikian kepada seorang anak remaja yang juga cucu keponakanmu, sementara kamu adalah putra Imam Ja'far, usiamu juga sudah tua, janggutmu sudah semuanya putih, kamu adalah seorang tokoh. Seandainya engkau mengklaim dirimu sebagai imam, tentu kamu punya kelayakan. Dari berbagai sisi kamu punya kelayakan. Apa kata Al-Uraidhi rahmatullah alaih? Maulana Ali bin Ja'far Al-Uraidhi sambil memegang jenggotnya, beliau mengatakan, apabila Allah tidak melihat jenggot putih ini layak untuk menyandang tanggung jawab imamah, sementara Allah mengetahui dan telah menetapkan bahwa si anak muda itu yang lebih berhak untuk menjabat sebagai imamah, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermodalkan karena saya lebih tua, saya juga alim? Ini sebagai bukti bahwa al-imamah adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang diyakini oleh Jaddul Alawiyin Maulana
Ali bin Ja'far al-Uraidi. Jadi sekali lagi masalah usia bukan segalanya, dan dia tidak menentukan apapun.